Ya, teman-teman, hari ini tanggal 24 bulan Februari ya, tahun 2025 jam 18.46. Seperti biasa, untuk yang bagian pertama kita akan membahas IHSG dulu, baru ke 4 bank, baru ke emiten teman-teman ya. Nanti mungkin kalau keburu babak keduanya baru membahas emiten teman-teman. Dan ini adalah emiten teman-teman setelah pembahasan 4 bank, karena 4 bank adalah penopang IHSG kita. Oke, teman-teman, per hari ini IHSG kita ditransaksikan 8,4 triliun, artinya sangat kurang, udah 2 hari ini ya, Jumat sama sekarang tanggal 24 transaksinya kurang daripada 10 triliun, artinya kurang sekali teman-teman, harusnya standarnya 10. Dan per hari ini IHSG kita berada di level 6.749,60 atau minus 53 poin atau 0,78% minus teman-teman ya. Dan hari ini lagi-lagi foreign keluar 656,18 miliar teman-teman. Jadi asing masih keluar teman-teman. Secara MA ini sudah mulai mendekati MA10, tapi MA10 masih menuju ke atas. Mudah-mudahan secara TA baik teman-teman ya, karena secara MA sebenarnya ini masih posisi mau uptrend teman-teman. Dan ini juga walaupun ada pembuangan teman daripada bandar foreignnya, ternyata bandar foreign juga semakin berkurang. Teman perhatikan ya, pembuangan semakin berkurang. Mudah-mudahan ini adalah positif teman-teman, karena semakin berkurang pengeluaran daripada bandar foreignnya, walaupun secara keseluruhan sih masih pembuangan teman-teman ya untuk si IHSG ini ya. Ini sudah jalan setengah hampir 1 bulan teman-teman ya, tinggal berapa hari lagi, 4 hari lagi bulan Februari ini habis, tapi foreign masih tetap keluar teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk IHSG kita. Mudah-mudahan si IHSG kita bisa berjalan dengan baik lagi teman-teman. Soal yang penting tidak lepas daripada MA10 nya teman-teman ya. Nah teman-teman, terima kasih ya saya ucapkan kepada teman-teman yang senantiasa setia dengan channel ini, baik yang telah memberikan subscribe, yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar, sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan ini tidak akan bermanfaat teman-teman. Yang telah memberikan super thank juga terima kasih ya. Mudah-mudahan super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Yang telah mendoakan juga terima kasih ya. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan, dan teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat. Betul teman, dalam kondisi kurang baik pernapasannya, lagi uhu-uhu teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja ya kita bahas ke emiten teman-teman. Tapi sebelumnya kita bahas 4 bank dulu ya, BBRI, BBCA-nya ya. Kenapa? Ini karena penopang IHSG teman-teman ya. Yang pertama BBRI dulu teman-teman, perhatikan ya, BBRI kita akan lihat kita minus 0,01 teman-teman ya. Tidak terlalu belum teman-teman ya. Mana nih BBRI ini? Lama juga ya. BBRI lama, harap bersabar ya. BBRI hijau. Sekarang BBRI 16,2 miliar, si foreign masuk teman-teman ya. Kita cek dulu nih tanggal 24 nya. Karena suka lupa teman-teman ya. Nah, tanggal 24 bulan Februari untuk foreign udah bagus teman-teman, ada si BB, si BK, si TP, si CS. RX masuk lagi teman-teman ya. Saya pikir si RX walaupun masuk cuma 6,5 miliar ya bagus lah teman-teman. Ditambah ada si BK sudah masuk 36 miliar dan si BB 40,4 miliar ya. Yang keluarnya si EU lumayan juga, tidak terlalu banyak juga teman-teman. Jadi sekarang itu net buy 16,2 miliar ya. Saya pikir sih mudah-mudahan sih tidak lepas ya teman-teman sekarang ya. Udah bikin step soalnya nih, step 1, step 2, mungkin ini step 3 teman-teman ya. Walaupun yang bikin si ekor merah teman-teman, tapi biarin aja. Mungkin itu untuk kedepannya. MA10 juga sudah mulai dibengkokkan teman-teman ya. Mudah-mudahan si MA10-nya terus ditahan di sini teman-teman, jangan sampai dia lepas lagi teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk BBRI sudah mulai ada pungutan lagi net buy-nya si foreignnya lumayan teman-teman ya, walaupun 16,2 tapi lumayan teman, apalagi si RX sudah mulai masuk kembali teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke emiten berikutnya. Ya, teman-teman, kita lanjut ke apa nih? BMRI ya. BMRI. Kita lanjut BMRI. Ada apakah BMRI? BMRI MA10-nya sudah mulai diluruskan, dan siapa ya?
Dan si Kendall juga sudah mulai teman-teman dia loncat kodok lagi ya, sudah tidak terlalu ekstrim ke bawah lagi, dan dia juga menandakan ada tanda-tanda kenaikan di level 5 ribuan ya, 5.100-an teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan ini, kita hapus dulu deh, nggak pas teman-teman ya. 5.120-an teman-teman, itu ada gap dikit teman-teman ya, hasil dari loncat kodok kemarin. Nah, tapi si BMRI ini masih dibuang sama-sama poren 77,5 miliar ya. Tapi walaupun ada pembuangan, di sini RX sudah mulai masuk sama BK. Jadi BBRI sama BCA sudah dimasuk sama RX sama BK teman-teman ya. Cuma sayang banget di sini si BB keluar teman-teman. Ini saya terlepas daripada isu-isu yang lain teman-teman, hanya membacakan istilahnya membacakan lukisan market maker aja teman-teman, dan pemasukan dan pengeluaran daripada seorang poren teman-teman. Per hari ini BMRI masih ada pengeluaran dari seorang porennya sekitar 77,5 miliar teman-teman ya. Saya pikir sih bisalah teman-teman untuk BMRI ke 5.400, apalagi si MA nya sudah mulai lurus teman-teman ya, tinggal ada petikan dikit juga bisa naik lagi teman-teman ya. Oke, untuk BMRI seperti itu. Lanjut ada BMRI, BBNI teman-teman ya. BBNI kita coba lihat. Ya, BBNI turun teman-teman, garis penurunannya sudah dilewati teman, saya hapus aja ya. Nah, dikit lagi teman-teman, mudah-mudahan kalau dia lepas daripada 407 ya, dia akan menemukan jalan lagi, mungkin bisa menuju ke angka 3.600 teman-teman ya. Mudah-mudahan dijaga untuk menembus PR-nya yang terdekat di 4.500, 4.050-an lah. 4.070-an teman-teman ya. Pas di si ekor merahnya ini teman-teman ya. Dan per hari ini si poren masih keluar 64,5 miliar. Di sini terdeteksi YUAKBK yang keluar, tapi RX masih masuk. Jadinya tiga bank ini masih dimasukin sama si RX walaupun sedikit teman-teman dah. Tapi itu pertanda baik teman-teman, karena selama ini yang membuang sangat besar itu adalah CRX. CRX sekarang sudah mengut kembali, mudah-mudahan dipertahankan dan dia tidak lepas daripada 4.070-an ya teman-teman ya. Oke, untuk BBNI masih tetap teman-teman ya, targetnya di angka 4.800, di ada tanda kenaikan sedikit ya di 4.460 juga teman-teman ya. Mudah-mudahan sih ini CMA 10 sih masih menuju ke atas. Harusnya ini harus ada tekanan ke teman-teman. Kenapa ini masih turun teman-teman ya? Secara MA masih menuju ke atas teman-teman, artinya masih uptrend ya. Harusnya uptrend ya. Lanjut ada BBCA teman-teman ya. Kita lihat BBCA bank swastanya nih. Oke, kita lihat BBCA ini dalam posisi masih downtrend teman-teman. BBCA masih downtrend, kelihatan downtrend. Karena kemarin juga saya gariskan di si ekor hijaunya ternyata ketembus ekor hijaunya dan dia masih terus ke bawah. Mungkin mau ke 20% penurunan teman-teman ya. Tapi dia meninggalkan gap di angka 9.300, masih tenang aja teman-teman. Hanya tinggal menunggu aja tahanannya, karena kemarin sudah mulai dijebol per hari ini teman-teman ya. Mudah-mudahan sih pas di penurunan 20% ya teman-teman ya. Per hari ini 242,1 miliar si poren keluar ya. Di sini si RX mana masuk gak? RX masuk kembali sama BB teman. Artinya 4 bank ini sudah dimasukin sama si RX teman-teman. Walaupun si BK ada yang masuk, ada yang keluar, YU juga sama si BB juga sama. Tapi si RX sudah mulai masuk, dan ini si XL Poren ya sudah mau ikut-ikutan di BBCA. Saya ingin lihat performa daripada XL Poren ya, jangan digoto aja gitu, yang ngejagonya gitu kan. Coba dong di emiten lain si XL Poren ini ya. Selama ini sudah mulai terlihat jelas bahwa si XL ini pemain besar teman-teman ya. Dia manggungnya emang di emiten-emiten yang dikuasai sama asing teman-teman ya. Oke teman-teman, optimis teman-teman, walaupun si BPCA ini masih ada potensi ke bawah, bisa jadi ke angka 8.700 untuk memenuhi penurunan selama 20% nya. Oke, sementara seperti itu teman-teman untuk BPCA ya. Kita lanjut ke emiten berikutnya, ada emiten GoTo teman-teman. Kita lihat GoTo. Kita lihat GoTo, apakah ada yang bisa dilihat? GoTo dipertahankan di angka 79 teman-teman ya, tidak mau keluar nih selama beberapa hari, ini sekitar 4 harian ya, dari mulai tanggal 18 Februari. Tetap si Bandar Lokal tetap akumulasi, dan Bandar Poren juga akumulasi sekarang 2,6 miliar ya net buy. RX sudah masuk di sini teman-teman ya, di tanggal 24-nya RX sudah mulai masuk di GoTo, sudah ikut-ikutan. BK mana BK ada juga masuk, tapi pemungutannya tidak terlalu besar teman-teman ya.
malahan yang besarnya keluar si HU teman-teman ya. Kita domestik, kita lihat ada si BB masuk nggak, si BB belum masuk kembali, tapi si KI masih masuk dan si HD masuk. Mudah-mudahan si HD bisa memberikan dampak baik teman-teman dengan masuk 1,6 juta lot. Terus si KI juga masih akumulasi teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik teman-teman. Jangan sampai dia jeblos lagi ya. Padahal saya pinginnya sekitar 77 teman-teman ya. Ini adalah area PR dia karena si MA10-nya masih berada di atas channel, artinya masih downtrend, masih ada potensi downtrend. Saya pinginnya ke angka 77 dulu untuk menutup PR yang terdekatnya teman-teman ya. Mungkin kalau sudah PR-nya terdekat tertutup, mungkin pantulan bolehlah teman-teman gitu ya. Tetap teman-teman target di 88, tapi ada target kenaikan di angka 85 dulu teman-teman, itu adalah target kenaikannya. Oke, jadi bandar loka dan poren, bandar loka terus akumulasi, bandar poren juga sudah mulai sedikit demi sedikit dia sudah mulai net buy teman-teman ya. Berapa hari, udah 4 hari ini ya sudah mulai akumulasi lagi. Saya pikir sih bisa lah teman-teman ya, ke angka 88 sangat mudah harusnya teman-teman ya. Saya ingin tertembus sama body aja dulu teman-teman si Goto ini ya. Teman-teman harus bersabar karena di sini pemain besar semua, lotnya juga jumbo-jumbo. Seorang badar itu harus kalau pingin naikin sampai 3 sampai 4 tik harus punya sekitar 20 juta lot teman-teman, baru dia bisa istilahnya harganya lebih enak lagi teman-teman ya. Smart money juga sudah mulai ngumpul, perhatikan ya, smart money sudah mulai ngumpul, tinggal ada pemetik dikit langsung up teman-teman. Mudah-mudahan bisa terjadi seperti itu ya. Lanjut ada Mang, ini Mang kata jebol. Mang di FCA kan, coba lihat deh, lihat Mang apakah betul FCA, kita lihat cek untuk kenyataannya. Ini Mang ya harusnya sudah kena FCA teman-teman ya, harusnya ya. Kenapa? Karena memang si Mang ini dalam posisi dia turunnya sudah drastis teman-teman ya. Drastis banget nih si Mang ini ya. Mang gak kena suspend, gak kena apa-apa ya, penurunan luar biasa ya. Kalian tahu lah teman-teman ya. Yang penting teman-teman jangan terburu-buru ngambil dulu ya kalau sudah turun seperti ini. Belum kena suspend teman-teman ya. Si Nine doang yang kena suspend ya. Nine penghentian. Oh iya, si Nine sudah dibuka lagi, terus penghentian sementara. Paulu kena penghentian, Tira kena penghentian sementara, data penghentian sementara ya. Tanggal 21, 24-nya. Coba sini berarti belum teman-teman, belum kena suspend. Artinya harusnya sih kena suspend teman-teman ya. Nah, ini teman-teman si Mang ini sudah melakukan lagi istilahnya penurunan sampai ke level sekarang itu harga terendahnya teman-teman. Kita hapus dulu ya. Area penurunannya udah kejebol. Jebol lagi sama ini kalau dijebol lagi ini. Nah, jadi si Mang mengalami penjebolan teman-teman ya. Nah, ini perhatikan sebenarnya dalam posisi downtrend teman. Cuman dalam posisi downtrendnya dia di up dulu ya. Jadi setiap dia up tapi tidak bisa melebihi harga tertingginya. Perhatikan ya. 1 2 3 4, 1 2 3 artinya dia posisi downtrend. Nanti pun kalau ada kenaikan jangan tinggi-tinggi berharapnya teman-teman ya. Mungkin bisa ke target ke 75, kalau enggak ke yang paling dekatnya di 60. Nah, kalau mau masuk jangan dulu teman. Kenapa? Ini bandar poren bandar lokal lagi berusaha untuk jualan teman-teman, perhatikan ya. Bandar lokalnya lagi berusaha untuk jualan. Tunggu MA10 memenuhi takdirnya, ketemu dulu dengan si candle teman-teman, dan tunggu MA10 di bawah candle seperti biasa. Kita harus bersabar teman-teman, ketika kita mau ngambil sebuah emiten juga harus bersabar. Tunggu MA10 mendekati candle dulu, dan tunggu MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas. Ingat ya, MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas. Nah, itulah tanda-tanda kenaikan. Harusnya dibantu dengan bandar lokal. Bandar lokal harus akumulasi lagi karena si poren terus akumulasi teman-teman. Perhatikan, poren terus akumulasi, cuman si bandar lokal terus jualan. Perhatikan dari mulai tanggal 20 berapa nih, sini nggak kurang kelihatan teman-teman, saya tanggal 12 Februari sudah ngebuang terus teman-teman ya usuk si lokalnya, dan tanda-tanda kenaikan sudah dilihatkan di angka 61, di angka 76, dan target di sini teman-teman di angka 81. Nah, mungkin nanti target ke sini aja teman-teman, jangan jauh-jauh dulu ya. Ini mungkin buat nanti ke depannya, biarin aja di situ teman-teman. Targetnya lebih baik di sini aja. Kemudian ya kita nargetkin untuk si Mang ini nggak terlalu jauh-jauh teman-teman ya. Itu kenaikan buat
selanjutnya teman-teman ya. Nih waktu target tanggal tercapai udah sampai sini aja. Nanti mungkin ininya biarin aja ke seperti ini teman-teman ya. Kita jangan jauh-jauh dulu ke sini aja. Kalau mau ngambil nanti aja MA10 nya di bawah candle lagi. Juga target kenaikan. Nanti juga ke depan ini akan ketembus. Kenapa? Karena sini ada gap, teman-teman. Sini juga ada gap. Artinya gapnya harus ketembus. Tinggal tunggu waktu aja karena si MA200 juga lagi menuju ke bawah, MA20 lagi menuju ke bawah, MA200 juga lagi menuju ke bawah. Terus kalau lihat perhatikan dari sini emang posisi downtrend, perhatikan ya, dari posisinya downtrend. Dan dia biasanya kalau sudah up lagi tidak bisa melebihi harga kenaikan yang lebih tinggi lagi. Tapi mudah-mudahan untuk tahun ini bisa lah, untuk kenaikan selanjutnya bisa lah teman-teman ya. Ketika sebuah emiten tidak bisa menembus bukit teman-teman, bukit sebelumnya, berarti dia dalam posisi downtrend. Begitupun apabila supportnya sudah kejebol, walaupun sekuat apapun tetap dia akan downtrend. Ini juga sama teman-teman ya. Kalau pengen keluar ya keluar aja gitu kan. Nah ini target kenaikan sedikitnya ada angka 55 juga sama. Perhatikan nanti MA10 nya mungkin nanti teman-teman tunggu aja karena si bandar lokal masih jualan. Poren sudah masuk 4,6 juta, sedikit ya. Tapi kalau kita lihat di sini AG sudah mulai masuk teman-teman. AG sudah mulai masuk kembali seperti teman-teman tahu sendiri bahwa AG adalah spesialis poren yang suka nginjak teman-teman. Dia ingin berusaha untuk mengambil barang di bawah teman-teman, baik AG poren ataupun lokal sama teman-teman ya. Dia pinginnya seperti kalau XA kan nginjaknya ketika IPO ya, kalau sekarang sama juga sama AG juga teman-teman ya. Nah ini juga sama teman-teman, si AG juga kebetulan si AG itu biasa ngambilnya itu di bawah, suka di bawah lah teman-teman ya. Karena dia seorang penjual pedagang teman-teman ya, otomatis ingin punya barang paling bawah teman-teman. Si AG sudah ngambil 13,1 ribu lot ya. Kita groskan jualan nggak sih AG, ngambil bulat teman-teman, bagus ya. Jadi sebenarnya si poren itu ngambil terus-terusan teman-teman. Kalau kita gabungan dari sini mau si poren ternyata luar biasa. Oke teman-teman, untuk emang seperti itu ya, tunggu aja konfirmasinya karena si bandar poren lokal masih jualan, tapi si bandar poren terus akumulasi. Si bandar poren belum jualan teman-teman, belum jualan signifikan ya. Ada IOTF teman-teman, IOTF. Kita lihat IOTF. IOTF ini penurunannya sudah ditembus teman-teman, satu ya. Ini kenaikan belum teman-teman ya. Ini sebenarnya si MA10 nya masih menuju ke bawah teman-teman ya. Si MA10 masih menuju ke bawah. Walaupun ada kenaikan, tapi perlihatlah di sini teman-teman, si bandar lokal masih ngejual teman-teman, poren juga masih ngejual teman-teman ya. Jadi harus hati-hati ya, ini mungkin hanya kenaikan sementara aja. Karena saya melihat si MA-nya masih menuju ke bawah, dan ini ada titik penurunan satu lagi teman-teman di angka 91, dan dia juga meninggalkan jejak untuk si ekor merah teman-teman. Nah, biasanya kalau yang seperti itu suka turun dulu teman-teman, ini masih dalam posisi turun karena si bandar lokal ataupun cenderung jualan. Jadi tetap harus hati-hati ya, walaupun ada kenaikan tapi tetap harus hati-hati karena si MA10 juga masih menuju ke bawah. Lebih baik tunggu konfirmasi aja teman-teman ya, kalau mau ngambil tunggu konfirmasi aja. Biarkan si candlenya berada betul-betul terlihat jelas di bawah MA10 tapi lagi menuju ke atas. Kalau masih menuju ke bawah masih ada penurunan. Mungkin kalau kenaikan sementara oke lah teman-teman, 1 atau 3% juga masih bisa diambil. Cuma karena sekarang bandar lokalnya sedang lagi jualan. Perhatikan bandar lokal gede banget jualannya ya. Ada si BQ, ada si X, ada si TP, ada si JP. Walaupun yang ambil si CP beda aja teman-teman, sama si MG juga sudah mengambil. Karena si MG itu kalau sudah ngambil pasti jual. Nah teman-teman sudah pada ngambil. Dan poren juga sama masih jualan teman-teman ya. Perhatikan ya, poren masih jualan ya. Si AK sama si BK, tapi si CC sudah mulai masuk teman-teman ya. Perhatikan ya, si CC sudah mulai masuk. CC 59 jual 8.000 aja, mungkin ada sudah mulai akumulasi lagi. Mudah-mudahan sih ini bisa bisa di up dikit-dikit lah teman-teman ya. Kalau kita lihat IOTF, IOTF adalah emiten yang ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawahin lainnya. Juga posisi di bawah. Jadi masih ada support di angka 57-nya ya. Dan juga saya pinginnya ke angka 72 nih, masih ada 72 teman-teman. Karena posisinya sekarang dia lagi MA sebelumnya masih menuju ke bawah ya, walaupun ada pengambilan si CC. Tapi saya pikir sih lebih baik tahan dulu teman-teman ya, karena si MA sebelumnya belum kelihatan jelas untuk ke atas.
Mungkin nanti kalau ada kenaikan sementara bisa ke angka 120-an teman-teman ya. Kita lihat aja nanti si Banda Loka dan posisi akumulasi lagi, karena sekarang itu lagi posisi distribusi teman-teman. Hati-hati. Lanjut ada men ya, men. Men udah nyampe target teman-teman nih. Target kenaikannya sudah capai, gimana dong men? 21 2 ya target kenaikannya 3 teman-teman. Di atas ada nggak target kenaikannya? Wah, ada di sini teman-teman nih. Ada satu lagi ya. Cuman ini kenaikannya saya tidak suka teman-teman, kenapa bikin gap ya. Ini target sudah tercapai. Di target kenaikannya tinggal satu lagi di angka 95-nya teman-teman. Bagaimana kedepannya? Kedepannya pasti turun lagi. Kenapa? Karena gap. Gini teman-teman ya, kalau MA10-nya lagi menuju ke atas teman-teman, ikutin aja MA10 lagi menuju ke atas ya. Ya kan MA10 yang biru nih. MA10 lagi yang biru ini lagi menuju ke atas, ikutin aja ya. Nanti ada putar balik juga, ketahuan kok teman-teman, dia akan cep sekali ya udah. Tapi hati-hati ketika teman-teman dia arah-arah pasti nuruninnya ketika dia ARB teman-teman dan masih bisa keluar aja dulu teman-teman ya, karena biasanya kalau emiten seperti duduk naik terus naik itu ya. Nah itu juga penurunnya ARB seperti ini kuatnya teman-teman ya. Kalau ke depannya ya ini masih ada potensi teman-teman, masih potensi bisa di up ya. Coba cek deh men. Nah men itu dari posisi di harga di bawah harga wajar teman-teman ya. Jadi sedikit lagi ke harga wajar di 71 ya. Saya aja mulai ke angka 94. Jadi tinggal dikit lagi ke harga wajar 771 boleh teman-teman ya. Ini target harga wajar deh, saya tulis deh di sini ya. Harga wajar 71. Mana 71? Nah, di sini nih, target harga wajar nih. Ini harga wajar. Harga wajar di sini ya. Nih, kita lihat dari sini teman-teman. Nah, dari sini ya. 71 kan di sini harga wajarnya. Tapi sini sudah mulai melewati harga istilahnya bukitnya teman-teman. Jadi untuk uptrendnya ada selagi dia nanti tidak jebol. Contohnya naik ya teman-teman ya. Naik lagi ataupun tidak dijebol di area sini teman-teman, cenderung aman nih. Nah kalau dia pantulan ada di area 46 teman, 46 47 cenderung aman ya di sini nih. Ini kan area penurunannya juga sama teman, karena ada apa namanya, ada gap ya. Kalau dia tidak lepas daripada 46-nya berarti dia cenderung mau uptrend, karena sudah bikin step 1, step 2 ya, mungkin ini step 3. Oke teman-teman, untuk men pungutan daripada bandar lokal juga sudah bagus. Perhatikan lokal nggak sudah ngambil lagi teman-teman ini. Dari mulai tanggal 17 Februari 17 Februari si bandar lokal sudah ngambil ya. Udah bagus, XAL sudah bagus teman-teman. Ini broker bagus semua teman-teman yang ngambil, walaupun saya sudah tidak suka dengan si XA gitu ya. Tapi kalau si XA sudah ngambil di harga seperti ini, bagus lah teman-teman. Mudah-mudahan bisa sampai ya ke target harga wajarnya. Nah, harga wajar di sini. Biar saya dekatkan di sini ya. Ini target selanjutnya ada di 95 teman-teman. Udah sampai sini aja saya pengawalan teman-teman ya. Kalau dia sampai sini udah. Kalau 95 sudah kecapai udahlah teman-teman, jangan terlalu. Kalau pengen ke atas ya silakan ikutin aja MA10-nya teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk main seperti itu. Ada DMMX teman-teman, DMMX ya. DMMX karena udah perasaan saya gitu ya. Coba lihat. Oh, target pas banget teman-teman, ini targetnya nih. Target satu lagi 389 teman, kita cek deh. DMMX ya. DMMX. Wush, DMMX emiten yang keren nih teman-teman, sudah mulai di up, sudah mulai lepas daripada harga murahnya. Nah, dia sudah mulai teman-teman ya. Ini MA10 lagi menuju ke atas, MA20 lagi menuju. Kita hapus-hapusin dulu ini ya. Sip ya, target-target kan karena sudah tercapai, ini juga sama sudah tercapai. Kita tulis tanggal sekarang aja ya, tanggal kemarin ya. Tanggal berapa nih? Tanggal 21 ya. Tercapai 21.02.25 ya. Itu cuma buat itu teman-teman, buat apa namanya? Buat nanti ke depannya teman-teman, bahwa oh ini udah nyampe sini, ternyata si kepala merah itu berfungsi dengan baik ya. Ada saat target satu lagi di angka 392 teman-teman ya. Tapi hati-hati, ini kan dia sudah bikin gap dikit, mungkin ada penurunan dikit karena si MA10 lagi menuju ke atas. Tapi hati-hati teman-teman ya.
Perhatikan si Bandar Poren sudah jualan, ya, perhatikan Bandar Poren 2 hari ini jualan tapi masih banyak barangnya. Cuma bandar lokal yang jual, makanya nih mudah-mudahan sih ditahan teman-teman di arah sini lah. Ini ada seekor hijau teman sini ya. Mudah-mudahan di area sini ditahan di 297. Kalau dia sudah tidak ditahan ya cenderung akan jeblos bisa ke angka 260, bisa putar balik teman-teman. Tapi kalau dia tidak jeblos sama angka sini aja nih 213 kan cenderung dia bikin step teman-teman. Yang penting tidak jebol dari 213, masih cenderung uptrend teman-teman karena si emas sebelum masih di bawah candle ya. Nah, ini si bandar lokal juga sama si Poren lagi jualan teman-teman. Saya bilang mudah-mudahan dia ditahan di angka 298. Karena ini dijebolnya istilahnya jualannya dimakan teman-teman, akhirnya dia naik karena teman-teman ya. Tidak, jadi teman-teman kita itu betul teman-teman harus makan sebelah kanan teman-teman ya. Kalau dimakan sebelah kanan cenderung aman teman-teman, beda dengan kalau ditunggu di sebelah kiri. Kalau ditunggu sebelah kiri teman-teman dihajar sama bandar. Jadi usahakan teman-teman kalau lagi uptrend begini lebih baik makannya sebelah kanan, makan mungkin akan beda gitu kan, walaupun di sini ada pembuangan daripada seorang bandar lokalnya ataupun porennya, tapi kenaikannya ada ataupun dia didojikan gitu kan, doji atas gitu kan. Nah, istilahnya nggak kemana-mana lah, di situ-situ aja harganya, cuman dia tidak dijebol ke bawah. Nah, yang suka jebol itu adalah ketika sudah naik teman-teman pada pingin punya barang agak rendah dikit, ditunggulah sebelah kiri di bid ya, padahal bid itulah tugasnya bandar jangan retail teman-teman. Tugas retail itu makan aja sebelah kanan teman-teman, jangan sampai nunggu sebelah kiri. Kalau teman-teman nunggu sebelah kiri dan kelihatan jumbo teman-teman, pasangan kita jumbo di bidnya, dihajar pasti sama bandar, karena bandar itu kapan lagi dapat duit segede itu gitu kan, makanya dihajar. Makanya kalau ketika si bandar dimakan sebelah kanan cenderung dikasih aja, kasih. Kenapa? Karena dengan enak dia istilah dimakan tanpa harus memaaf harga, dimakan sama retail, akhirnya dia terjadi kenaikan. Nah, kadang-kadang bandar seperti itu, kadang-kadang kita juga pusing kan, kok bandar ini jualan tapi naik gitu kan, tapi di sisi lain si bandar jualan tapi turun. Nah, itu posisinya harus seperti itu teman-teman. Jadi kalau posisi si bandar jualan turun teman-teman, karena kebanyakan dari kita itu nampung sebelah kiri, banyak yang nahan sebelah kiri, makanya dihajar sama bandar. Tetapi kalau ketika si bandarnya kelihatan jualan tapi barang si candlenya malah naik, itu berarti dimakan sama retail teman-teman ya. Nah, sebetulnya teman ya, ini si DMX sih masih ada, si bandar Poren masih ada di atas teman-teman, artinya masih posisinya masih banyak barangnya, cuman si lokal juga masih banyak barangnya. Kalau kita ngambil dari tanggal 17 Desember mungkin tinggal seperempat lagi gitu, karena kemarin dia jualan sangat bagus sekali di sini, nanti memaaf harga lagi. Nah, mudah-mudahan setelah dia istilah jualan juga ada memaaf harga lagi, jadi si DMX ini bisa target kesini lah teman-teman ya, 389. Nah, setelah itu teman-teman saya tidak punya tahanan lagi ya. Ada 531 tuh sampai 531 itu teman-teman. Target saya sini aja dulu lah gitu teman-teman ya. Nanti kalau sudah ada akumulasi lagi Poren lagi, mungkin kita lanjutkan lagi apakah ini akan melanjutkan kenaikan atau tidak. Karena sementara ini si bandar Poren lagi jualan dulu, sama lokal juga lagi jualan dulu teman-teman ya. Harus hati-hati teman-teman ya. Oke, untuk DMMX seperti itu ya. Kalau mau ikutan scalping aja teman-teman ya. Ada si aku masuk, si agak juga sedikit masuknya, tapi JP 1,1 miliar dia keluar teman-teman. Baik, kalau dilihat-lihat gitu kan dari pungutannya, ternyata bandar Poren itu masih ada di dalam dan dia masih di atas. Mudah-mudahan sih dia jualannya atas banget gitu kan. Karena kalau kita lihat dari DMMX ini posisinya masih murah banget teman-teman, masih murah banget ini ya. Ini masih murah banget, masih ada potensi lah mungkin teman-teman ya. Ini sampai kemana ini? Wih, sampai 3.000 ya. Jangan jauh-jauh lah teman-teman ya, jangan jauh-jauh ya, tahun 2021 gitu kan. Ini kan area-area yang tidak stabil teman-teman. Mungkin daerah-daerah sinilah, jangan tinggi-tinggi lah, sekitar 400 juga cukup lah teman-teman ya. Makanya sebenarnya kita akan lihat ini si DMMX ini posisinya nanti seperti apa setelah putar baliknya. Itulah yang menjadi penentu nanti ke depannya teman-teman ya. Kita lihat untuk DMMX ini secara ini deh, PR ratio-nya berapa sih ini? 270 udah peak milik bandar ya teman-teman ya. Wah, bisa jadi ke atas lagi kalau udah milik bandar. Tinggal satu pembuktian lagi teman-teman. Apa itu pembuktiannya? Kalau DMMX ini minus ya, kurang baik teman-teman, secara kurang baik ya. Kalau PR ratio-nya gede sampai 100 200 teman-teman, cenderung bagus ini milik bandar. Bisa kalau bandar itu ada ciri khas teman-teman, naik
Saya hidupkan lama, terus dinaikin lagi sampai ke level yang harga tertinggi lagi. Nah itu milik bandar teman-teman. Tidak akan peduli soal LK teman-teman kalau sudah milik bandar ya. Karena bandar suka biasanya begitu teman-teman ya. Oke, untuk DMMX seperti itu ya. Kita lanjut, ada MCAS ya. Satu lagi deh, MCAS. 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 MCAS baru dibahas teman-teman, MCAS ya. Ini MCAS baru dibahas nih teman-teman. Kita lihat sudah tinggi apa enggak teman-teman. Itu yang saya khawatirkan itu teman-teman itu ngambil di harga tingginya ya. MCAS dalam posisi dia murah teman-teman, ini lagi murah. Nah ini setelah dia up di dicungkalkan tahun 2020 dan tahun 2021 ketika Covid teman-teman nih. Ketika Covid diturunkan kembali ya dan dinormalkan kembali. Nah ini turunkan kembali teman. Kita lihat PR rasionya berapa sih ini? MCAS ini. Bikin PR rasio ini rata-rata 370 sama seperti DMMX teman-teman ini. Mudah-mudahan sih PR rasionya ini tebal teman-teman ya, di angka 100 aja. Itu bagus teman-teman ya. Karena ini juga minus 54. Fix juga sama-sama ini milik bandar juga teman-teman ya. Kalau sudah milik bandar, yang penting LK-nya lancar, mau positif mau negatif yang penting lancar aja teman. Ini sudah PR rasio minus 544, itu murni milik bandar teman-teman ya. Ini harganya udah berapa? 141. Kayaknya jumlah lotnya tipis teman-teman ya, tipis ya. Tipis teman-teman ini. MCAS tipis. Ego sudah di bawah banget. Ini milik bandar teman-teman ya. Jadi teman-teman keinginan bandar adalah biasanya mengambil barang di bawah teman-teman ya. Nah ini sudah mulai ada penurunan. Target penurunannya di situ aja dulu dah, di 1000-an. Nah ini juga ada di atas penurunannya. Nah oke. Nah ini teman-teman, ini pun posisinya dia lagi uptrend teman-teman. Lagi posisi uptrend. Bandar foreign apalagi lihat ngambilnya sudah banyak banget. Dan ini tapi hati-hati, ini si MCAS ini adalah emiten yang tipis ya teman-teman ya. Nih, emiten yang tipis, harus hati-hati ya. Jangan sampai teman-teman nanti ketika digencet itu ya enak banget, gencetnya rrrt bisa ke bawah. Tapi kalau naikin sama rrrt bisa ke atas. Jadi kalau yang tipis-tipis seperti ini teman-teman yang khawatir kalau punya banyak barang, 1000 barang kan agak susah juga ngeluarinnya ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Hati-hati aja kalau emiten teman-teman yang masih istilahnya yang tipis-tipis seperti ini ya. Hati-hati. Ini ada si kepala kembar bukan ini? Ini si kepala merah teman-teman satu yang untuk kenaikannya di 1500 juga ada. Di sini juga ada 1459-nya. Nah, di sini ada enggak? Oh, ada teman ini udah di itu ya, udah di apa namanya? Si kepala merah juga ada di sini. Oh, pernah dibahas teman-teman, ada si ekor si gap 1700 ya. Ini milik bandar teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau sudah milik bandar sudah enak lah teman-teman ya. Kenaikannya enak ya, cuma penurunan doang nggak enak gitu ya. Ini istilahnya si bandar lokal akumulasi, foreign juga akumulasi, artinya kecenderungan di up-nya ada. Ini udah berapa persen nih kenaikannya? Mungkin hanya untuk menjaga tenaga tidak baru 40%, masih ada 30% lagi ke atas teman-teman. Nah itu seperti itu teman-teman, kalau sudah milik bandar ya seperti ini teman-teman ya. Hati-hati bit turnovernya tipis teman-teman ya. Jadi gampang di up, gampang juga diterjunkan. Dalam posisi ini murah, teman-teman, murah banget di sini ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman ya. Untuk kali ini kita akan bahas lagi nanti setelah kita upload lagi di bagian keduanya. Sekian dan terima kasih. Ciao.